apakah pada saat itu NKS ini tuh hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Hai guys, aku Alfi. Makasih banget buat kamu yang udah klik video ini. Dan buat kamu yang mungkin belum subscribe channel ini, kamu boleh banget buat bantu Alfi untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Alfi. Guys, kasus penghilangan nyawa dan juga ruda paksa terhadap perempuan kayaknya lagi banyak banget terjadi. Setidaknya di bulan September ini ada 2 kasus penghilangan nyawa terhadap perempuan yang dilakukan secara keji dan juga sadis. Dan yang lebih parahnya lagi, pelaku dari kejahatan ini adalah laki-laki yang dikenal oleh korban. Lalu gimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas. Kisah tragis yang pertama dialami oleh seorang gadis berusia 13 tahun berasal dari Palembang berinisial AA. Nah, gadis ini tuh ditemukan dalam keadaan tewas di areal tempat pemakaman umum di daerah Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dan yang lebih menyedihkannya lagi guys, pelaku dari kejahatan ini tak lain adalah teman dari A itu sendiri yang masih di bawah umur. Keempat pelaku itu ada NS 16 tahun, kemudian MZ 13 tahun, NS 12 tahun, dan AS 12 tahun. Benar-benar masih pada di bawah umur. Dari keterangan kepolisian Sumatera Selatan menyatakan bahwa motif keempat pelaku ini melakukan tindakan ruda paksa terhadap AA dikarenakan mereka ini tuh ingin menyalurkan hasrat seksual mereka. Dan ternyata guys, setelah ditelusuri, keempat pelaku ini tuh mereka telah kecanduan konten-konten pornografi. Nah, peristiwa ini tuh terjadi tanggal 1 September 2024 yang lalu guys. Dimana pada hari Minggu siangnya, AA ini tuh diajak ketemuan oleh IS untuk menonton kesenian tradisional kuda lumping. Nah, setelah mereka bertemu, si IS ini tuh langsung mengajak AA untuk jalan-jalan ke krematorium. Tapi ternyata mereka itu jalan-jalan tidak hanya berdua. IS mengajak 3 orang temannya yang tadi, yaitu ada MZ, kemudian NS, dan juga AS. Nah, sesampainya di krematorium tersebut, IS ini tuh mencoba membujuk AA untuk melakukan hubungan intim. Tentu saja dong, pada saat itu AA langsung menolak. Mungkin karena tidak terima ditolak oleh AA, IS ini tuh tiba-tiba langsung membekap AA begitu saja. Dan membekapnya itu sampai menutupi hidung dan juga mulutnya. Kemudian anggota tubuh yang lain dipegangi oleh ketiga teman dari IS tersebut. Karena dibekap, otomatis dong AA ini tuh tidak bernapas sehingga ia meninggal dunia. Namun pada saat itu, IS dan teman-temannya yang lain mengira kalau AA ini tuh hanya pingsan saja. Dengan kejinya, keempat tersangka ini tuh langsung meruda paksa AA yang pada saat itu kondisinya sudah meninggal dunia. Nah, setelah mereka puas, mereka berempat ini tuh langsung membopong AA menuju ke kuburan yang jaraknya kurang lebih 30 menit dari tempat pertama mereka meruda paksa AA. Nah, sesampainya di area kuburan tersebut, mereka itu belum puas. Mereka malah meruda paksa kembali jasad dari AA secara bergantian. Setelah selesai, mereka meninggalkan AA begitu saja, lalu keempatnya pergi menonton lagi kesenian tradisional kuda lumping. Dan pada akhirnya keempat pelaku ini tuh ditangkap oleh pihak kepolisian setelah polisi ini tuh melakukan penyelidikan dan juga pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Nah guys, untuk kasus yang kedua ini dialami oleh seorang gadis berinisial NKS berusia 18 tahun. Di mana gadis ini tuh ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dalam kondisi dikubur tanpa busana di lahan perkebunan di daerah Karangpasa Gelombang, Negeri Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, peristiwa tragis ini tuh terjadi pada tanggal 8 September 2024 yang lalu. Sebelum jasad NKS ini tuh ditemukan, 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 6 September 2024, NKS ini tuh dinyatakan hilang atau nggak tahu di mana keberadaannya setelah ia berjualan gorengan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sang ibu ketika itu jam sudah menunjukkan jam 8 malam, namun putrinya tersebut belum pulang juga ke rumah. Karena pihak keluarga merasa khawatir, pihak keluarga pun langsung melakukan pencarian ke tempat-tempat atau perkampungan yang sering dilewati oleh NKS ketika berjualan gorengan. Nah, selama 2 hari pencarian tersebut, pihak keluarga itu mendapatkan beberapa petunjuk.
Dan berbekalkan petunjuk tersebut, akhirnya pada tanggal 8 September 2024, jasad NKS ditemukan. Dari hasil penyelidikan polisi ini tuh menduga bahwa pelaku penghilangan nyawa dari NKS ini adalah Indra Septriaman. Yang tak lain, Indra ini tuh adalah tetangga dari korban itu sendiri. Dari pernyataan kepolisian juga, Indra ini tuh melakukan ruda paksa terhadap NKS dilakukan secara spontan. Awalnya itu ketika hari Minggu sore, tepatnya pukul 17.50, Indra ini sedang berkumpul dengan 3 orang temannya di sebuah surau. Nah, kondisi sore itu tuh dalam keadaan hujan. Di saat itu, NKS ini tuh lewat di depan surau tempat Indra dan teman-temannya berkumpul. Nah, pada saat itu juga, keempatnya ini tuh langsung memanggil NKS untuk membeli gorengan miliknya. Nah, di saat interaksi itulah, Indra ini tuh mulai nafsu melihat atau tergoda melihat NKS dan mulai memiliki niat untuk melakukan rudah paksa terhadap NKS. Singkat cerita, saat NKS ini tuh berjalan menuju pulang ke rumah, tiba-tiba si pelaku mencegat lalu membekap NKS hingga pingsan. Lalu si pelaku juga langsung mengikat tangan dan kaki dari NKS. Pada saat itu, NKS itu tuh udah nggak bergerak dan tidak diketahui apakah pada saat itu NKS ini tuh hanya pingsan atau sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu, dengan teganya si pelaku ini tuh langsung menyeret tubuh dari NKS sejauh 2 km. Nah, di tempat itulah si pelaku ini tuh mulai melampiaskan nafsunya dengan merudah paksa tubuh NKS. Setelah merasa puas, tubuh NKS ini tuh langsung diseret kembali sejauh 300 meter ke tempat di mana jasad NKS ini tuh dikubur. Dan pada hari ditemukannya jasad dari NKS, pelaku itu yaitu Indra Septriaman, dia langsung kabur ke arah hutan. Namun untungnya setelah 11 hari menjadi buron, polisi akhirnya berhasil menangkap Indra Septriaman dan terancam hukuman pidana. Nah guys, gimana menurut kalian tentang 2 kasus ini? Dan gimana pendapat kalian? Apakah hukuman yang paling cocok untuk para pelaku dari kejahatan-kejahatan ini? Kalian boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Dan makasih banget buat kamu yang udah nonton sampai akhir video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.